ada 7 terlapor yang dilaporkan oleh Mas Roy, atau ada 7 orang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Tujuh orang ini tentu adalah pendukung Pak Jokowi. Panci milik negara dibawa kabur oleh Rusyo, 2 kontainer berikut dengan karton bat dan lain-lainnya. Pakar telematika Roy Suryo yang juga kini menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali menempuh jalur hukum. Kali ini Roy Suryo melaporkan pendukung mantan Presiden Jokowi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Sangaji, Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dalam keterangannya, Abdul Ghafur menyebut 7 terlapor dibagi ke dalam 2 klaster. Salah satunya terkait tudingan yang menyebut Roy Suryo terlibat kasus korupsi proyek Hambalang. Saat disinggung ke-7 nama yang dilaporkan, kuasa hukum Roy Suryo enggan menyebutkannya. Salah satunya ialah YouTuber cukup berpengaruh. Roy Suryo sendiri berharap Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporannya dengan menetapkan ke-7 terlapor menjadi tersangka. Abdul Ghafur selaku kuasa hukum juga mengingatkan aparat kepolisian agar tidak tebang pilih, tajam ke kubu Roy Suryo namun tumpul terhadap pendukung Jokowi. Ada 7 terlapor yang dilaporkan oleh Mas Roy, atau ada 7 orang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Laporannya itu ada 2 klaster. Klaster yang pertama itu ada 5 orang, ya. Tadi sebetulnya sudah disebutkan inisialnya oleh Mas Roy, ya. 5 orang itu diduga telah memfitnah Mas Roy bahwa Mas Roy punya ijazah palsu. Dan kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menurut Mas Roy itu merendahkan harkat dan martabat beliau. Klaster kedua itu yang memfitnah dan mencemarkan nama baik Mas Roy terkait tuduhan Mas Roy terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek Hambalang. 7 orang ini tentu adalah pendukung Pak Jokowi. Ya, siapa saja orangnya, tadi sudah disebutkan inisial-inisialnya. Kalau saya nggak salah tuh ada yang inisial A, ada yang inisial B, ada yang inisial C, ada yang inisial F, ada yang inisial, ya intinya adalah sudah ada inisialnya, ya. Nah, 7 orang ini adalah dibagi dalam 2. Ada yang YouTuber dan ada non-YouTuber. Ya, clear itu, ya. Dan 7 orang itu adalah pendukung Pak Jokowi. Pasal yang dilaporkan itu kita menggunakan KUHP yang baru, ya, yaitu pasal 433 ayat 2 terkait dengan pencemaran nama baik, dan kemudian ada pasal 434 ayat 1 terkait dengan fitnah. Dan yang dilaporkan ini menggunakan KUHP yang baru. Nah, kalau dilihat dari kualifikasi deliknya, ini deliknya sama dengan yang dibuka oleh Pak Jokowi terhadap 8 tersangka itu, ya, yaitu pencemaran juga dan ada fitnah juga. Dengan KUHP yang baru, penyidik ketika ada alat bukti yang cukup, maka terhadap laporan Mas Roy harus dinaikkan ke tahap penyidikan dan kemudian harus ada penetapan tersangka. Ya, jangan sampai penyidik itu menegakkan hukum hanya tajam kepada lawan-lawan Pak Jokowi, tetapi kepada pendukung Pak Jokowi hukum jadi tumpul. Langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo sontak membuat para pendukung Jokowi lainnya angkat bicara. Setelah santer diisukan, salah satu yang dilaporkan Roy Suryo ialah Ketua Ormas Termo, Firdaus Oiwobo. Menanggapi laporan Roy Suryo, praktisi hukum Pitra Romadoni mengkritik keras langkah Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi. Pitra mencium laporan yang dibuat Roy Suryo sulit dipasahkan dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang membuat Roy Suryo menjadi tersangka. Karena hal itu pula, Pitra mengingatkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo hanya akan membuat panas kasus hukum sebelumnya. Abdul Ghafur dengan tegas menyakal tuduhan Pitra Romadoni. Dan seperti inilah argumen hukum dari masing-masing pihak. Laporan daripada Pak Roy Suryo terhadap beberapa akun YouTuber, ya. Saya kira dalam suatu
perbuatan pidana. Pidana itu kan sifatnya ultimum remedium ya. Dan upaya pidana itu adalah upaya hukum terakhir dalam suatu peristiwa. Dan di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu lebih menekankan kepada dialog ataupun musyawarah melalui restoratif justice. Tapi sangat kita sayangkan sekali apabila suatu laporan tersebut tidak melalui syarat formil yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya meminta klarifikasi kepada calon terlapor kan gitu. Seharusnya disomasi dulu mereka, diperingatkan agar dia memberikan hak jawab dia terhadap dugaan yang katanya fitnah maupun pencemaran nama baik tadi kan gitu. Jadi ini tiba-tiba langsung ujuk-ujuk lapor ya, dan menjadi perbuatan pidana jadinya ya, berarti kan ini kita belum siap untuk berdemokrasi. Laporan Mas Roy ini bukan dalam konteks perlawanan balik dia terhadap laporan Pak Jokowi, bukan dalam konteks itu. Laporan Mas Roy disampaikan itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang warga negara yang harkat dan martabatnya dilindungi dalam semua peraturan perundang-undangan. Baik di dalam kaidah hukum pidana internasional, ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, ada ICCPR yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Kemudian dalam kaidah-kaidah hukum pidana nasional, harkat dan martabat seorang warga negara juga dilindungi dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ada KUHP dan KUHAP yang baru. Menanggapi laporan Roy Suryo terhadap 7 pendukung Jokowi mendapat tanggapan keras dari Firdaus Oiwobo. Tetua Termu itu tidak segan melaporkan balik Roy Suryo setelah dikabarkan jika salah satu nama yang dilaporkan ialah dirinya. Tidak hanya akan melaporkan Roy Suryo, Firdaus Oiwobo juga menyinggung kasus lama Roy Suryo soal dugaan penggelapan aset negara yang sudah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dan saking begitu kesalnya atas laporan Roy Suryo, Firdaus menyerang kuasa hukum Roy Suryo yang dianggap tidak mengerti konstruksi hukum. Dan seperti inilah luapan kemarahan Firdaus Oiwobo terhadap Roy Suryo. Kalau saya melihat laporannya tadi, nggak ada nama saya, hanya dan kawan-kawan. Tapi kalau Roy Suryo mengakumulasi laporannya tanpa melihat daripada lokusnya, temposnya, ini konyol. Kalau seandainya perbuatan seseorang diakumulasi dalam satu laporan, lalu pelakunya, temposnya itu disatukan, ini namanya konyol. Artinya di sini siapa yang melakukan itu dan masalahnya apa? Tapi kan baru 2 nama yang disebut oleh Roy Suryo di dalam surat laporan itu yang jelas-jelas tertulis ya, 2 nama. Nah, dan kawan-kawannya ini kita belum tahu siapa. Bisa saja saya sebagai pendukung Pak Jokowi kan gitu. Karena memang di sana dia menyebutkan bahwa semua pendukung Jokowi 77 dilaporkan. Inilah ketidakpahaman Ahmad Kojinuddin, Abdul Ghafur sebagai pengacaranya tentang konstruksi hukum pidana. Inilah ketidakpahaman, ya. Si Abdul Ghafur, Ahmad Kojinuddin ini adalah orang-orang yang memang nyeleneh, ya, yang nggak mengerti tentang hukum tata negara dan nggak mengerti konstruksi hukum. Makanya saya bilang dari sini, kalau ingin melaporkan lihat dulu siapa pelakunya, temposnya di mana, lokusnya di mana. Dan siapa yang melaporkan dan bagaimana caranya. Nah, tata cara ini yang akan menjadi permasalahan ke belakangnya. Sehingga apa? Sehingga akibat perbuatan pengacaranya yang tidak mengerti konstruksi hukum, ya. Nah, korbannya adalah kliennya sendiri. Kenapa? Kliennya akan dilaporkan oleh kami. Gitu loh. Kliennya sendiri si Roy Suryo akan dilaporkan oleh beberapa orang yang telah dilaporkan oleh dia. Termasuk saya, kalau nama saya disebut-sebut saya akan laporkan. Sebelumnya Roy Suryo telah kami laporkan atas dugaan perbuatan mencuri panci dan reng-rengannya. Ingat ya, dan itu sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Selain Pak Jokowi melaporkan ini, ya, kami juga melaporkan Roy Suryo atas pencurian panci negara, panci milik negara, dibawa kabur oleh Roy Suryo 2 kontainer berikut dengan karton bat dan lain-lainnya. Gitu. Jadi artinya di sini Roy Suryo akan menghadapi banyak laporan polisi. Karena apa? Karena Roy Suryo sudah menjadi tersangka. Seorang tersangka tidak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi untuk menyerang orang. Karena di dalam pasal 21 KUHAP, di dalam pasal 31 KUHAP,
seorang tersangka yang sekarang ini menjadi tahanan kota atau sekarang ini menjadi orang yang mendapatkan penangguhan penahanan dari pihak kepolisian, itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain. Gitu loh. Itu dimaksud dalam pasal 21 KUHP, pasal 31 KUHP yang lama ya. Jadi artinya di sini kalau mereka melaporkan pihak daripada kami, katakanlah ya, pendukung Jokowi, ini artinya Roy Suryo, CS, Ahmad Kojinudin terutama dan Abdul Ghafur tidak sama sekali mengerti konstruksi hukum tata negara. Makanya ini laporan yang brutal, laporan yang mengada-ngada, laporan yang mencari-cari kesalahan orang sementara dia sudah jadi tersangka. Kami menyampaikan bahwa dalam laporan Mas Roy ini penyidik harus menjunjung tinggi 4 asas penting. Asasnya itu adalah asas profesionalitas, yang kedua asas proporsionalitas, yang ketiga asas imparsialitas, dan yang ketiga asas imparsialitas, dan yang keempat asas subsidiaritas. Asas profesionalitas artinya LP yang sudah naik kepada pro justisia dan ini adalah tahap penyelidikan, maka penyidik harus melakukan kewenangannya sesuai dengan KUHP yang baru dan Undang-Undang Kepolisian. Kemudian yang kedua, asas proporsionalitas. Penyidik harus melakukan penegakan hukum tentu sesuai dengan apa yang kami duga adalah peristiwa pidana terhadap perbuatan, terhadap unsur-unsur delik, dan terhadap penerapan pasal. Dan asas imparsialitas artinya penyidik tidak boleh kemudian berlaku tidak adil, ya. Artinya laporan Mas Roy karena ini sudah naik tahap laporan kepolisian, maka tentu harus terus diproses, dan kalau ada bukti yang cukup, dan kami rasa bukti kami cukup ya, karena di KUHP yang baru alat bukti itu kan sudah diperluas. Sekarang alat bukti kan salah satunya adalah bukti digital atau bukti elektronik, dan berdasarkan laporan kami banyak sekali menyerahkan bukti-bukti digital ya, baik dalam konteks flash disk, dalam bentuk flash disk maupun juga dalam bentuk print out. Nah,